eh, instrumen ya yang serial dilution ya, yang waktu ngukur spektrofotometer ya, ngukur zat pakai spektrofotometer. Ya, kita mulai saja. Jadi yang akan kita bahas hari ini, kita mengingatkan kembali apa itu larutan dan komponen apa saja yang ada di dalam larutan, kemudian bagaimana membuat larutan dari zat yang murni ya, padatan, kemudian membuat larutan dari padatan, dan contoh pembuatan larutan dari cairan ya, dan bagaimana cara pengenceran larutan. Ya. Jadi kita ulang kembali bahwa larutan itu adalah suatu campuran homogen ya, yang membentuk satu fasa campuran dua atau lebih zat yang komposisinya dapat diatur, dan sifat dari masing-masing penyusunnya masih tampak ya. Jadi maksudnya sifat dari zat larut ataupun larutnya itu masih ada. Nah, komponen larutan itu ada dua ya, yaitu zat larut dan pelarut. Zat larutnya di sini bisa beberapa jenis ya, bisa lebih dari 2 jenis. Nah, kemudian pelarutnya itu yang jumlahnya biasanya lebih banyak daripada zat pelarut ya. Jadi zat larut itu umumnya lebih sedikit jumlahnya. Jadi yang komposisi larutan yang jumlahnya lebih sedikit itu dinamakan dengan zat pelarut, sedangkan yang komposisinya banyak itu disebut larut ya. Kita sudah bahas ya bahwa larutan itu tidak hanya cairan ya, tetapi ada juga padatan ataupun gas ya, itu sudah pernah dibahas di materi sebelumnya. Baik, kemudian bagaimana sih cara pembuatan larutan zat murni? Nah, kalian sudah pernah kan ya ketika membuat larutan NaOH maupun mengencerkan asam asetat ya waktu itu di laboratorium. Nah, untuk membuat suatu larutan, maka kita perlu menentukan kita mau bikin larutannya apa, kemudian konsentrasinya berapa. Gitu. Nah, setelah kita mengetahui kita membuat larutan apa, kemudian konsentrasinya berapa, maka kita langkah pertama adalah kita menghitung berapa massa yang harus ditimbang ya kalau itu zat larutnya berupa padatan. Berapa massa yang harus ditimbang, kemudian berapa pelarut yang harus kita siapkan. Dan alat apa saja yang kita perlu siapkan ya. Nah, setelah kita menentukan massa zat padat yang harus ditimbang, kemudian kita timbang zat padat tersebut. Nah, ini penimbangan juga bisa menggunakan dua alat ya, neraca analitik ataupun teknis, tergantung larutan yang akan kita buat. Jika larutan yang kita buat itu butuh ketelitian atau akurasi yang tinggi, maka kita harus membuatnya menggunakan neraca analitik. Nah, kalau ketelitiannya tidak terlalu diperhatikan, maka kita bisa menggunakan neraca teknis cukup, gitu ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi untuk pekerjaan analitik seperti titrasi, kemudian penentuan konsentrasi menggunakan spektrum, misalnya ya, itu semua harus menggunakan neraca analitik. Sesuatu yang digunakan untuk menganalisis zat secara kuantitatif itu harus menggunakan neraca analitik. Kemudian setelah kita timbang, tentu saja kita masukkan ke dalam labu ukur ya, yang sesuai dengan volume yang kita akan buat. Misalnya dalam hal ini 100 ml. Nah, dengan bantuan corong saring ya, tentu saja corong gelas ya. Kemudian kalau masih ada sisa padatan pada tempat kita menimbang, misalnya kita nimbang pakai gelas arloji atau kaca arloji, maka kita bilas kaca arloji tersebut dan corong saring yang digunakan untuk membantu memasukkan zat menggunakan aquades. Jadi di sini kita harus memastikan bahwa zat padat yang kita timbang tadi seluruhnya masuk ke dalam labu ukur. Jadi membilasnya tidak cukup satu kali biasanya minimal 3 kali bilasan. Nah, kemudian setelah selesai semua zat padatnya masuk ke dalam labu ukur, kita tambahkan sedikit aquades, kemudian kita bukan homogenkan seperti ini ya, tapi diaduk gitu, di kocok-kocok supaya larut di padatannya. Itu kalau kita langsung memasukkan ke dalam labu ukur ya. Tapi biasanya untuk mempermudah bisa juga dilarutkan sedikit dulu di gelas kimia ya. Jadi ditambahin aquadesnya di gelas kimia, baru setelah dia larut dimasukkan ke labu ukur, itu juga bisa. Nah, kemudian setelah semua dipastikan zat padatnya masuk, kemudian larut, kita tambahkan aquades hingga mendekati tanda batas ya. Tambahkan aquades pada labu ukur hingga mendekati tanda batas. Jadi jangan sampai tanda batas dulu ya.
Karena nanti di leher labunya di atas yang batas meniskus itu biasanya ada tetesan-tetesan aquades ya. Nah, itu harus kita bersihkan dulu menggunakan kertas isap atau tisu ya. Tapi biasanya yang lebih baik itu kertas isap. Kalau tisu dia lebih mudah untuk kan rapuh ya, tisu lebih mudah nanti nempel gitu di isi alat gelasnya tersebut. Nah, kalau sudah dibersihkan tidak ada lagi titik-titik air di antara leher labu ukur, kita tambahkan aquades sampai batas meniskus. Kemudian baru kita homogenkan. Setelah selesai, kita masukkan larutan yang sudah jadi tersebut ke dalam botol ya. Botolnya kita tentu saja harus pilih botol yang sesuai dengan sifat larutan yang kita buat ya. Misalnya larutan yang kita buat itu sifatnya mudah terdekomposisi atau rusak dengan adanya cahaya, maka harus menggunakan botol berwarna coklat. Nah, setelah dimasukkan ke dalam botol, jangan lupa ya, yang terpenting juga adalah berikan label. Labelnya itu isinya nama zat beserta konsentrasinya, kemudian tanggal pembuatan zat ya minimal itu. Jadi ada nama zatnya apa, tanggal konsentrasinya berapa, misalnya larutan NaOH 0,1 m. Kemudian tanggal membuatnya misalnya 6 Januari 2023. Seperti itu. Itu harus disertakan. Ditambahkan juga dengan nama pembuatnya yang misalnya membuat siapa. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah tadi kan kalau kita mau membuat suatu larutan itu kita harus menghitung dulu ya kebutuhan zat padat yang harus kita timbang, gitu ya, tergantung dari konsentrasi larutan yang akan kita buat. Ini ada dua contoh pembuatan larutan dalam konsentrasi persen dan molaritas. Ini contohnya yang pembuatan larutan NaCl 0,9%. Kita membuat sebanyak 100 ml. Maka NaCl yang harus ditimbang, kita bisa hitung 0,9 per 100% per 100 dikali 100 ml, yaitu 0,9 gram NaCl. Kemudian, jika kita mau membuat larutan NaOH 0,1 molar ya, nah, di sini ketahui mRNaOH-nya 40 sebanyak 200 ml. Nah, maka kita harus menghitung dulu berapa massa NaOH yang harus kita timbang. Kita bisa menghitungnya dengan cara seperti ini, 2 tahap ataupun yang 1 tahap ya, molaritas sama dengan massa per ml dikali 1000 per volume. Itu terserah kalian yang memudahkan kalian seperti apa atau yang kalian pahami bagaimana ya. Nah, jadi kalau melalui 2 tahap di sini kita cari terlebih dahulu molnya. Mol itu sama dengan molaritas dikali volume. Nah, jadi 0,1 dikali volumenya kita ubah dulu ke dalam liter, 0,2. Jadi 0,02 mol. Kalau kalian tidak mengubah volume juga tidak masalah sebetulnya. 0,1 dikali 200 ml itu boleh, tetapi satuannya bukan mol, tapi milimol. Jadi nanti satuannya kalau dikonversi ke massa, nanti massanya adalah miligram, bukan gram. Gitu. Jadi massa sama dengan mol dikali mR. Nah, kalau kalian menggunakan milimol, maka nanti keluarnya adalah miligram. Nah, saya lebih suka konversi dulu volumenya. Jadi molaritas sama dengan mol sama dengan molaritas dikali volume, jadi 0,1 dikali molaritasnya 0,1, volumenya 0,2 ya, karena 200 mili, kita ubah menjadi liter, jadi 200 itu adalah 0,2 liter. 200 mili itu sama dengan 0,2 liter. Nah, jadi di sini diperoleh mol NaOH-nya adalah 0,02 mol. Nah, kemudian setelah itu baru kita bisa menentukan massa. Massanya adalah mol dikali mR. Tadi yang hasil mol tadi, perhitungan mol tadi 0,02 dikali 40 sama dengan 0,8 gram. Berarti untuk membuat larutan NaOH 0,1 molar sebanyak 200 ml itu kita membutuhkan 0,8 gram NaOH padatan. Nah, kemudian ini ya contoh membuat larutan dari bahan cairan. Misalnya kita mau bikin HCl 0,1 normal. Nah, kita biasanya di laboratorium itu HCl-nya ada dalam bentuk HCl pekat ya. Nah, kalau yang ini contohnya yang tersedia HCl-nya 4,2 normal. Jadi yang pertama masukkan dulu aquadesnya ke dalam labu ukur sebanyak 10 ml ya. Kalau HCl itu atau asam kuat itu biasanya yang lebih dulu dimasukkan itu harus air dulu ya. Jadi jangan kalau mau membuat larutan asam pekat, dari asam pekat itu tidak boleh asam dulu baru ditambahkan air, tidak boleh seperti itu karena nanti akan tersiprat ya, akan muncrat gitu.
Asam pekat itu biasanya berasap ya. Nah, jadi harus air dulu di wadah yang mau kita mau bikin larutan itu harus air dulu. Misalnya di lampu ukuran itu harus ada air dulu, baru kita tambahkan asam pekatnya melalui dinding tabung itu juga ya, dinding alat gelasnya. Jadi masukkan terlebih dahulu 10 ml Aquades ke dalam lampu ukur 500 ml. Nah, ini membuat larutan HCl 0,1 mN ya sebanyak 500 ml. Nah, setelah dihitung ternyata untuk HCl 4,2 N ini kita perlukan 11,9 ml. HCl 4,2 N ini dari mana? Ini hasil perhitungan ya. Kita hitung. Jadi sama seperti yang kemarin ya, V1N1 sama dengan V2. V1 dikali N1 karena satuannya normalitas ya, maka saya menggunakan konsentrasinya dalam normal juga. Jadi kita perlu berapa sih dari HCl yang tersedia? 4,2 normal ya yang tersedia. Kita mau buat sebanyak 500 ml HCl 0,1 N. Nah, ini berapa? Jadi V1-nya adalah 500 kali 0,1 50. 50 dibagi 500 dikali 0,1 ini dibagi 4,2. Itu 11,9 enggak? Coba hitung. 50 bagi 4,2. Betul enggak? 11,9 Ibu. Ya, betul ya, 11,9 ml. Nah, dari sini ya, jadi jangan bingung kok Bu yang tadi dari mana dapatnya 11,9 ml itu dari situ ya, hitungan. Karena yang tersedia adalah HCl 4,2 N gitu. Tergantung HCl-nya yang tersedia, kalau lebih tinggi dari ini konsentrasinya berarti kalian harus hitung lagi berapa HCl yang harus diambil. Nah, setelah itu kita masukin airnya dulu, Aquadesnya dulu, kemudian tambahkan HCl. Nah, kita tambahkan sedikit lagi Aquades, kemudian homogenkan larutan. Setelah sedikit homogen, baru tambahkan Aquades lagi hingga tanda batas, yang mendekati tanda batas lampu ukur. Setelah itu, seperti biasa, kita keringkan dulu bagian atas meniskus ya, bagian leher tabungnya, menggunakan kertas isap. Nah, baru kita tepatkan sampai tanda batas ya dengan Aquades. Tambahkan lagi air tambahkan lagi larutnya itu Aquades sampai tanda batas, kemudian homogenkan minimal 16 kali. Setelah selesai, kita tuangkan ke botol juga ya sama wadah reagennya. Kemudian diberi label. Jangan lupa HCl 0,1 N, kapan membuatnya, siapa yang membuat. Itu yang cairan. Nah, kalau yang padatan tadi sebetulnya sudah ya secara garis besar tadi di awal sudah dijelaskan. Ini contohnya untuk membuat larutan NaCl 0,9%. Tadi kita sudah hitung untuk membuat NaCl 0,9% sebanyak 100 ml itu kita butuh NaCl-nya 0,9 gram. Maka kita timbang dulu NaCl-nya 0,9 gram, kemudian masukkan ke dalam gelas kimia. Nah, kalau yang ini kita buat dulu, jadi larutkan dulu di dalam gelas kimia ya. Jadi boleh langsung masukin ke lampu ukurnya, boleh dilarutkannya di dalam gelas kimia supaya lebih memudahkan. Jadi dilarutkan dulu ke dalam gelas kimia, tambahkan Aquades atau pelarut ke dalam gelas kimia yang berisi NaCl tadi, kurang lebih sebanyak 30 ml, aduk hingga NaCl-nya larut. Jadi minimal kita larutin di gelas dulu, baru kita masukin ke lampu ukur. Nah, masukkan ke dalam lampu ukur 100 ml, kemudian tambahkan sampai mendekati tanda batas. Nah, setelah itu kita lap dulu ya bagian atasnya, leher lampu ukurnya dengan kertas isap atau tisu ya, tapi yang lebih baik kertas isap. Kemudian setelah selesai, tambahkan Aquades sampai tanda batas, baru kita homogenkan. Setelah homogen, kita masukkan lagi ke dalam botol, berikan label NaCl 0,9%, dibuatnya tanggal berapa. Itu lalu seperti itu. Nah, ini tahapannya ya, secara garis besar seperti ini. Jadi setelah ditimbang zat padatnya, kemudian ditambahkan Aquades sedikit, diaduk menggunakan batang pengaduk sampai larut, kemudian setelah itu
masukkan ke dalam labu ukur. Nah, ini jangan lupa dibilas ya beberapa kali, baik batang pengaduk, kemudian gelas kimianya yang tadi bekas zatnya, dan juga corongnya. Jangan lupa dibilas. Terus baru setelah dibilas seluruhnya, tepatkan baru sampai tanda batas belum homogenkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengenceran larutan. Pengenceran larutan juga sudah pernah kalian buat ya, untuk mengencerkan asam asetat ya, dari yang pekat, asam cuka pekat menjadi asam cuka yang lebih encer. Nah, larutan itu ada dua ternyata. Larutan yang zat larutnya sedikit itu disebut dilut, ataupun larutan yang zat larutnya itu cukup banyak ya, yang disebut dengan konsentrat. Nah, pengenceran larutan rumusnya sama ya, P1N1 P2N2, atau ini bisa diubah sebetulnya P1C1 ya. Jadi tergantung konsentrasinya, N ini bisa diubah, bisa dengan persen, bisa dengan molaritas, tergantung konsentrasi yang kita encerkannya. Nah, tapi untuk pengenceran jangan lupa konsentrasinya harus dalam konsentrasi yang sama ya. Jadi kemarin ketika kita misalnya mau mengencerkan tapi awalnya konsentrasi dalam persen, tapi kita menginginkan konsentrasi dalam molaritas, maka kita harus ubah dulu konsentrasi persen tersebut ke dalam molaritas ya. Kemarin ada konversinya, masih ingat? Gimana caranya dari persen ke molaritas? Waktu asam asetat gimana coba? Persen sama dengan massa dibagi volume. massa dikali 10 dikali massa jenis ya, rho. Gitu kan ya, persen. Untuk massa, mencari massa dari persen menjadi molaritas, itu kan berarti molaritas itu sama dengan persen, konsentrasi dalam persen dikali rho. Ya. Kemudian lupa. Ini bukan M sama dengan massa konsentrasi dalam persen, konsentrasi dalam persen dikali massa jenis dikali 10 dibagi apa? MR ya. Ini kan ya. Ini massa jenisnya biasanya ada di internet. Kayak kemarin kan asam asetat berapa massa jenisnya, masih ingat? 1,02. Kalau masih ingat. Nah, ini rumus untuk mengubah dari persen ke molar ya. Kemarin kan kita punya konsentrasi asam asetatnya 25%, maka tinggal 25 kemarin itu kan ya. Kalau lupa saya ingatkan lagi. 25% dikali massa jenisnya 1,02 dikali 10 dibagi MR-nya itu 60 ya. Kan asam asetat itu CH3COOH ya. CH3COOH. Jadi C itu kan ada 14 ya. ARC itu adalah ARC 12, ARH 1, C-nya ada 2, berarti 12 kali 2, 24, ditambah 4, 28 ditambah 16. Ya, C itu 12, 24 ditambah 4, 28. 28 ditambah 36 ya, kan 16 tambah 16, 32. 32. Ya enggak? 16, 32 ditambah 24 tambah 4, 28. 32 ditambah 28, 60 ya, benar ya? Nah, seperti ini. Jadi berapa molaritasnya kalau kita hitung? Kemarin berapa? Ini berapa? 25 dikali 10, 260 kali 1,02 dibagi 60, berapa molaritasnya?
4,25, Bu. 4,25. Nah, ini jadi harus kita konversi dulu kalau misalnya konsentrasinya berbeda ya. Kita mau mengencerkan tapi konsentrasinya berbeda. Yang 1%, yang satu kita mau ngencernya jadi molar gitu. Jadi itu harus disamakan dulu, baru kita masukkan ke dalam rumus pengenceran ini. Nah, ini kalau ini contohnya kita mau buat larutan asam sulfat. Konsentrasinya 0,01 normal, sebanyak 100 ml dari stok, asam sulfatnya 0,1 normal. Nah, ini tinggal dimasukkan ke dalam rumus pengenceran karena sudah sama satuan konsentrasinya itu normal. 1 dikali N1 sama dengan V2 dikali N2. V1 dikali 0,1 normal, ini yang pekatnya sama dengan, ya ini yang kita punya ya, 0,1 normal. Yang kita inginkan adalah 100 ml dengan konsentrasi 0,01 normal asam sulfat pekatnya. Maka berapa mili yang harus kita ambil dari yang pekat gitu. Nah, yang harus kita ambil ternyata 10 mili. 100 dikali 0,1, 10. 100 dikali 0,01 ini dibagi 0,1, hasilnya 10 mili. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk pengenceran yang tadi HCl, maka kita masukin dulu ya sama seperti tadi HCl-nya ke dalam air dulu ke dalam labu ukur 100 ml. Kemudian baru masukkan asam sulfat 0,1 normal yang telah dipipet ke dalam labu ukur sebanyak 10 ml. Nah, ini 10 ml ini dari mana? Dari tadi hasil perhitungan. Kita ambilnya itu pakai pakai pipet ukur. Tapi kalau ada pipet volume lebih baik pakai pipet volume. Kemudian diamkan selama 30 detik hingga cairan yang keluar dari pipet volume sudah berhenti mengalir. Tambahkan sedikit aquades dan homogenkan larutan. Kemudian tambahkan lagi aquades sampai mendekati tanda batas. Nah, itu keringkan aquades yang menempel di atas tanda tera ya, atau tanda batas dengan bantuan kertas isap. Hati-hati, kertas isapnya tidak boleh jatuh ke dalam larutan. Kemudian tambahkan aquades sampai tanda batas. Selanjutnya homogenkan dan simpan larutan ke dalam botol preheat, kemudian beri label. Ini sama sih sebetulnya. Nah, ini untuk pengenceran itu ada dua, pengenceran secara kuantitatif ataupun semi kuantitatifnya. Kalau yang kuantitatif ini harus menggunakan labu ukur. Ya. Jadi pengencerannya menggunakan labu ukur. Jadi setelah diambil dari labu ukur yang satu dipipet, kemudian masukkan lagi ke labu ukur yang berikutnya. Kemudian ditambahkan aquades lagi sampai tanda batas seperti itu. Itu yang kuantitatif. Nah, nanti yang ujian kita akan lakukannya yang ini, serial dilution yang seperti ketika melakukan pengenceran waktu di instrumen ya, waktu kita bikin kurva kalibrasi untuk zat warna ya. Nah, ini juga sama, jadi dari larutan stok nanti kita ambil sekitar misalnya sekian mili, 1 mili, kemudian nanti di sini sudah ada air 9 mili. Jadi total volumenya 10 mili. Nah, jadi tadinya konsentrasinya 100 molar, maka diambil 1 mili jadi 10 ya, diencerin jadi 10 mili, ini jadi 10 molar. Kemudian dari sini, dari yang agak pekat tadi diambil lagi 1 mili, di sini ditambahin lagi aquades sampai tambahin aquades 9 mili lagi, jadi volume totalnya 10 mili. Jadi konsentrasinya jadi dari 10 turun jadi 1 molar. Terus dibagi 10 lagi 0,1, dibagi 10 lagi jadi 0,01. Seperti itu yang akan kita lakukan ya, serial dilution. Nanti kalian hitung dulu berapa volume awal yang harus diambil dari larutan stoknya. Kemudian nanti kalian ambil beberapa mili pada beberapa, ya ini ya seperti ini, dari beberapa tabung reaksi gitu. Nanti tentukan juga ini konsentrasinya berapa. Jadi kalau di ujian ini yang bentar. Nah, kalau di ujian yang ini nggak akan ketahui, kalian suruh isi titik-titiknya. Ya, seperti itu. Untuk kuliah hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan dulu sebelum diakhiri? Sebentar ya kuliahnya. Atau boleh bertanya tentang Rabu atau Kamis ya, antara itu soalnya.
pengenceran larutan ya sudah pernah dilakukan ya. Jadi mudah-mudahan bisa diikuti nanti walaupun tidak ada latihan ujian, tapi mudah-mudahan bisa lancar nanti. Ibu Silakan, izin bertanya, ya boleh Cinta. untuk penglab itu nanti ada ujian pasifnya nggak? Iya, setiap praktikum ada aktif dan pasifnya, Cinta. Terus Bu itu kalau kan di situ jadwalnya kan penglab kan hari Rabu ya. Nah di situ tuh sekalian sama ujian praktikum atau materinya aja? Enggak, kalau yang nanti tanggal 16 sampai 16, 17, 18, 20 itu 16, 17, 18 ya sampai 20 itu hanya teori, Cinta. Jadi nanti praktikum biasanya setelah selesai teori baru ujian praktikum. Bahkan sebenarnya kalau misalnya memungkinkan ada yang di awal ya, di sebelum UAS tuh udah ada yang start awal praktikum bisa juga. Tapi kalau kita nanti setelah UAS teori ya baru minggu depannya setelah tanggal 21 22 23 lah, 23 Januarian mulai start praktikum. Nanti saya cek jadwal praktikumnya disesuaikan dengan mata kuliah lain yang ada praktikum juga ya. Kan ada K3, ada biosel juga yang ada praktikum ya. Anfis juga ada, tapi nggak tahu apakah Anfis ujian praktek atau enggak. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi jangan khawatir, minggu depan itu masih teori full, UAS teori. Kalau praktek terpisah biasanya. Tapi nilai praktikum dan teori itu walaupun satu mata kuliah, kan satu mata kuliah itu seperti penglab ya. Penglab itu kan 2 SKS, satu SKS praktikum, satu SKS teori. Nah, keduanya harus lulus dulu baru dinyatakan lulus. Jadi nanti kalau misalnya teorinya sudah lulus, tapi ternyata praktikumnya belum lulus, nah biasanya praktikumnya saja yang di-hair. Tapi kan kita nilai tidak dari ujian saja ya, ada penilaian dari sehari-hari juga, dari nilai harian. Jadi itu mudah-mudahan bisa membantu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya, Ya boleh Adinda. jadi untuk ujian praktikum aktifnya itu tentang buffer yang kata Ibu, Bu? Barusan saya bahas tentang pengenceran Adinda. Oh, pengenceran, Bu. Soalnya kemarin dengar ada yang bilang buffer katanya. Enggak ya, tadi pengenceran. Jadi kita mengencerkan secara serial ya. Baik, Bu. Terima kasih. Rumusnya yang tadi, Bu. Rumusnya iya M1V1, M2V2 atau C1V1, C2V2. Ya pokoknya konsentrasi ya. M bisa molaritas, bisa dalam bentuk normalitas. Itu kan rumus pengenceran mah itu. Damar M1V1 sama dengan M2V2. Siap, Bu. Gitu.